Itu dia mangsa kita. Iya. Ayo, cepat. Serahin tas lu. Serahin tas lu, atau kepala lu gue bikin bolong. Cepat, ayo. Rampok! 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 Minggir kamu! Minggir dulu! Rampok! 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 Ah! Ah! Tolong! Jadi gadis itu buta, dokter? Iya. Dia buta sejak lahir. Najwa namanya. Dia pasien saya di rumah sakit ini. Tapi bagaimana mungkin orang yang buta bisa menyelamatkan saya? Naluri seorang perempuan. Najwa seorang gadis yang sangat peduli pada orang lain. Dia sangat peka. Ya, saya bisa lihat itu. Makanya dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Untung Anda segera membawanya kemari. Rencananya Najwa minggu depan menjalani transplantasi mata dari donor. Tapi kecelakaan ini merubah semua rencana. Malam ini juga
Najwa akan segera dioperasi. Operasi. Lakukan, dokter. Lakukan yang terbaik untuk gadis itu. Dia sudah menyelamatkan nyawa saya. Dan saya berhutang nyawa pada dia. Dokter! 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 Lihat, Dok. Seharusnya mata ini belum berfungsi. Tapi aneh, kenapa dia mengeluarkan air mata? Najwa, kamu sudah siap perbannya dibuka? Dokter dia sudah siap. Silakan. Assalamualaikum Najwa. Ini saya Dava. Ini Dokter Ilham. Dan itu Suster Santi. Sekarang kamu sudah boleh buka mata kamu. Yang di pojok. Siapa itu yang di pojok? Nggak ada siapa-siapa, Najwa. Dokter, kapan saya boleh pulang, Dok? Saya mulai takut, Dok. Dok. Najwa, sebentar lagi kamu akan melihat orang-orang yang menyayangi kamu. Orang tua kamu dan saudara-saudara kamu. Sekarang buka mata kamu pelan-pelan ya. Najwa, kamu cantik sekali, Nak. Ini Papa. Najwa, kamu udah kembali, sayang. Semuanya. Makasih ya.
Najwa! Siapa kamu? Kenapa kamu terus mengikuti saya? Najwa? Kenapa kamu teriak-teriak? Ada apa? Ustadz, apa yang terjadi dengan anak saya? Kenapa? Kenapa dia jadi begini, Ustadz? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan matanya Najwa, Ibu. Tapi saya bisa merasakan ada yang salah dengan matanya Najwa yang sekarang. Saya akan cari jawabannya, Bu. Saya akan cari jawabannya. Tidak. Biarkan saya sendiri cari jawabannya. Ini mata saya. Saya yang berhak untuk cari jawabannya. Iya, Najwa. Itu memang hak kamu. Tapi kamu harus hati-hati. Karena saya melihat ada yang aneh dengan mata kamu. Saya tidak tahu itu apa. Tapi naluri saya mengatakan, kamu harus memecahkan suatu misteri. Hei, kamu tampak lebih sehat hari ini. Bagaimana dengan mata kamu? Baik, Sus. Penglihatan saya sudah semakin jelas. Betul, tidak ada yang aneh pada mata kamu. Kenapa suster bertanya seperti itu? Memangnya ada yang aneh dengan mata saya? Enggak ada apa-apa. Ada sesuatu yang mau saya perlihatkan sama kamu. Foto ini diambil waktu kamu baru selesai menjalankan operasi. Boleh saya lihat, Sus? Itu bukan foto saya, Sus. Itu foto wajah orang lain. Bukan foto saya. Najwa, di foto ini cuma ada kamu dan saya. Mana Dokter Ilham? Saya mau ngomong dengan Dokter Ilham. Mana? Dokter! Dokter! Dokter Ilham, jawab pertanyaan saya. Ada apa dengan mata saya, dokter? Najwa, silakan duduk. Najwa, saya tidak punya wewenang untuk menjawab pertanyaan kamu. Dengan sangat menyesal, saya tidak bisa memberitahu kamu siapa pendonor itu. Saya terikat kode etik yang tidak mungkin saya langgar. Saya bisa kena sanksi. Tapi kan itu hak saya, Dok. Mata ini tertanam dalam tubuh saya. Masa saya nggak boleh tahu masa lalu yang mendonorkan mata saya? Najwa, sebagai dokter pribadi kamu, saya menyarankan kamu tidak perlu tahu pendonor itu. Yang jelas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan identitas pendonor itu. Jangan dengarkan kata dokter itu, Najwa. Dia membohongi kamu. Dia membohongi kamu. Jangan! Jangan! Ini dokter saya! Jangan! Najwa, kamu bicara sama siapa? Dokter! Lari, dokter! Ah!
Dasar kamu pembohong! Pak! Pak, tolong, Pak! Pak, tolong dokter Ilham, Pak! Pak, tolong! Kenapa? Bodoh! Najwa! Jangan cekek, Pak! Najwa istighfar, Najwa! Najwa! Ya Allah! Najwa, ya Allah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong anak saya, Pak Ustadz. Najwa jadi aneh. Tadi ada orang rumah sakit mengantarkannya pulang katanya. Iya Pak Ustadz, dia mengalami kerasukan di rumah sakit. Pak Ustadz, saya tidak ingin terjadi apa-apa dengan anak saya. Dia saat ini kerasukan Pak Ustadz. Kamu biadab! Kamu laki-laki biadab! Laki-laki! Jangan masuk! Jangan masuk kamu biadab! Tenangnya Pak, Bu, ulah takut. Kalau Ustadz apa mah biasa, suka nanganin orang yang sedang kesurupan. Makanya Bapak sama Ibu kudu tenang, ya. Najwa, ada apa dengan kamu, Najwa? Lepas! Kamu biadab! Kamu biadab! Laki-laki biadab semua! Penjahat semua! Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu bersemayam di tubuh wanita ini? Keluar! Keluar dari tubuh ini! Kamu laki-laki! Sama aja semua! Biadab semua! Penjahat! Mungkin laki-laki yang kamu kenal seperti itu, tapi saya tidak seperti itu. Dan satu hal, saya tidak takut sama kamu. Sekarang katakan, apa yang kamu inginkan dari wanita ini? Apa? Katakan! Diam kamu! Diam banyak kamu! Cepat keluar dari tubuh ini dan katakan apa keinginan kamu. Tunjukkan diri kamu, atau saya akan memaksa kamu untuk menunjukkan. Apa? Ayo, apa keinginan kamu? Biadab kamu! Diam! Diam! Kamu membuat saya marah. Kamu ingin saya paksa rupanya. Baiklah. Lihat! Lihatkan wajah kamu aja. Lihat! Lepaskan! Diam! Diam kamu! Diam! Diam! Diam kamu! Penjahat! Keluar kamu! Keluar dari tubuh ini! Keluar! Subhanallahazim ya Hayyu. Birahmat astagis. Subhanallahazim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis. Subhanallahazim. Ya Hayyu ya Qayyum astagis. Santi, tolong jangan gegabah menarik kesimpulan. Yang kamu ceritakan tadi namanya tahayul. Tapi dok, bagaimana mungkin Najwa bisa menyerang dokter seperti orang kesetanan? Itu pasti karena kornea mata yang baru terespalasi. Suster, tolong pisahkan tahayul dengan dunia nyata. Dok, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kornea mata itu bergerak-gerak dalam kotak steril. Suster, hentikan omong kosong itu. Kita terikat kode etik kedokteran. Tolong jaga sumpah itu. Selamat malam. Saya harus bisa buktikan kalau dugaan saya tidak salah.
Ada orang, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, tolong sampaikan pada Pak Ustadz. Ini demi keselamatan Najwa. Di dalam file ini ada data-data donor pemilik mata itu. Walaupun singkat, saya yakin pasti ini sangat berguna. Nanti saya sampaikan ya, Sister ya. Nuhun ya, non suster. Terima kasih ya, Pak. Iya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Suster. Tuh menang nempo wajah nu rata kamu mah. Oh, usaha no. Sutradara nggak becus lo ngasih schedule berantakan mulu, ah? Wah, mampus lo. Sini. Lu denger ya? Lu denger! Lu sampai jadi saksi mati lo. Jangan! Kenapa? Ya Allah. Ini bukan wajah saya. Ini bukan wajah saya. Ada apa dengan kamu, Najwa? Ada apa? Najwa, kenapa? Kenapa kamu dandan seperti ini, Nak? Apa yang terjadi, sayang? Saya nggak tahu, Ma. Saya nggak bisa ngendaliin semua ini. Mata saya seperti menyiksa saya, ingin menyiksa saya, Ma, mata ini. Masya Allah. Ternyata pemilik mata itu adalah korban perkosaan. Tragis sekali. Tragis kumaha, Ustad? Mana serem pisan kedengerannya. Memangnya diperkosanya sama siapa? Di sini tidak tertulis nama siapapun. Tapi rincian peristiwa perkosaan itu masih sempat tertulis. Tapi gadis itu keburu meninggal sebelum ceritanya selesai. Bukunya dibacain, Tat. John jadi penasaran. Siapa tahu aja John bisa ikut-ikutan nolong. Ya, Neng?
Catatan medisnya mengatakan kalau dia diperkosa secara brutal oleh 2 orang pria bertopeng. Dia dikejar-kejar dan kegelapan malam dan akhirnya ditinggalkan setelah kehormatannya dirampas. Astagfirullahaladzim. Najwa harus tahu semua ini. Coba dari KTP-nya coba lihat. Hapuslah air mata kamu. Najwa, Allah itu tidak suka sama orang-orang yang mudah putus asa. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Sebuah penyesalan, kan? Bagaimana kamu tahu kalau saya sekarang sedang merasakan sebuah penyesalan? Sebenarnya saya juga kadang-kadang mengalami apa yang kamu alami. Cuma bedanya kamu mempunyai firasat tentang masa depan, sedangkan saya masa lalu. Saya sering kali tersiksa dengan firasat-firasat itu. Dan beban saya bertambah. Dan mata saya sekarang bisa melihat. Ingin rasanya saya kembali buta seperti dulu. Kamu tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Yang terjadi dengan mata kamu adalah anugerah dari Allah. Harusnya kamu itu menikmati apa yang sudah diciptakan Allah. Kenapa kamu tidak mensyukurinya? Saya mensyukurinya. Tapi saya nggak bisa munafik. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Saya cuma penasaran. Siapa pendonor mata? Siapa pendonor mata yang berikan kepada saya? Dava! Dava! Makhluk penyeramkan itu! Makhluk penyeramkan itu selalu mengikuti saya! Dava! Tolong saya, Dava! Kamu tidak melihatnya, kan? Hanya saya bisa melihatnya! Dava, tolong! Tolong, apa yang bisa kamu bantu buat saya, Dava? Kenapa tidak kita mencari jawabannya bersama-sama? Semua petunjuk ada di sini.
kayak gini. Ibu, tenang Ibu. Tolong kendalikan diri Ibu. Saya nggak rela. Saya nggak rela anak saya mati karena diperkosa. Saya nggak rela. Saya nggak rela. Ibu, saya tahu Ibu sangat terpukul. Tapi menangis tidak akan menyelesaikan masalah, Bu. Lebih baik sekarang kita cari siapa sebenarnya pemerkosa anak Ibu. Maaf, Bu, maaf. Mungkin Ibu bisa tahu apa yang dilakukan almarhumah sebelum menghilang. Dia lagi ikut syuting sinetron. Habis jadi figuran selama bertahun-tahun. Akhirnya anak saya mulai kebagian peran. Dan syutingnya kalau nggak salah di Puncak. Berapa kali saya bilang sama kamu, jangan pernah hubungin saya lagi. Lu jangan improv mulu dong. Ya? Ini kelamaan nih. Salah mulu. Lihat deh. Ya. Oke. Kan lu tahu schedule gue padat banget, gue mesti buru-buru. Udahlah, lu ngapain sih tergantung sama skenario? Pria itu rasanya saya pernah melihat dia. Tapi di mana? Ada yang aneh pada dirinya. Berarti feeling kita sama. Saya juga curiga sama aktor itu. Kayaknya dia menyimpan sesuatu. Dan gerak-geriknya menjadi aneh begitu melihat kita. Halo, Roland. Ini gue Teddy. Gue lagi di lokasi syuting sekarang. Lu kesini sekarang ya. Ada orang aneh. Itu mencurigakan banget dari tadi, men. Kalau sampai dia nanya soal Marwah, lu tahu apa yang harus lakuin, oke? Oke. Sekarang tunjukkan siapakah gerangan mereka. Tunjukkan! Tunjukkan! Kalian berdua harus mati. Saya pernah melihat ruangan ini. Dan barang-barang ini pernah berada dalam kamar saya. Berarti dia tahu apa yang terjadi dengan Marwah. Paling tidak dia tahu apa yang terjadi sebelum almarhumah meninggal. Itu sebabnya Marwah selalu datang dalam mimpi-mimpi saya.
Dan dia menuntun saya ke tempat ini. Kamu ngomong Teddy? Iya. Kamu ingat cerita saya tentang seorang pria menyeramkan yang selalu hadir dalam bayangan cermin itu? Dia itu Teddy. Saya melihatnya api berkobar, membakar wajah dan tubuhnya. Najwa, di mana kamu? Siapa kamu? Najwa, Kamu tenang.